Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis butir soal pilihan ganda dan uraian, meliputi definisi, manfaat, rumus, uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji reliabilitasnya. Slide selanjutnya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Den Nurmala SR dengan NIM 1238, Dwi Oki Astuti dengan NIM 1250, Sandra Seva Saviola dengan NIM 1256, Yusria Adiba dengan NIM 1257, dan Rika Naisa Ada dengan NIM 1287. Berikut adalah isi dari yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi dan manfaat analisis butir soal, yang kedua rumus analisis butir soal, yang ketiga analisis butir soal meliputi uji reliabilitas, validitas, daya beda, dan tingkat kesukaran pada pilihan ganda dan uraian. Lalu yang terakhir ada simpulan. Baik, materi yang pertama yaitu definisi dan manfaat analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menyelidiki, meneliti, dan mempelajari pertanyaan-pertanyaan ujian dengan tujuan memastikan bahwa perangkat pertanyaannya memiliki kualitas yang memadai. Nah, hal ini disampaikan oleh Fathia pada tahun 2019. Lalu terdapat fungsi dari analisis butir soal menurut Ari Kunto tahun 2006 dalam Farida dan Musyarofa tahun 2021. Yang pertama itu membantu dalam mengenali pertanyaan-pertanyaan yang kurang baik, di mana tentunya pada soal-soal tersebut itu pastinya ada pertanyaan yang baik dan kurang baik. Lalu mendapatkan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk keperluan selanjutnya. Dan yang ketiga mendapatkan gambaran umum tentang kondisi pertanyaan yang telah disusun. Lalu berikutnya ada tujuan dari analisis butir soal menurut Thorndike and Hard tahun 1977 dalam Purwanto 2001 dalam Farida dan Musyawarah tahun 2021, di mana yang ada dua tujuan, yaitu yang pertama membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam kurikulum atau metode pengajaran serta memberikan panduan untuk membimbing pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Dan yang kedua, memperbaiki atau menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan daya pembeda tes di masa depan. Berikutnya, ada manfaat dari analisis butir soal menurut Nasir tahun 2015 dalam Santosa dan Badawi tahun 2022, di mana terdapat 4 manfaat. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfungsi atau memiliki cacat. Yang kedua, memperbaiki pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 3 aspek analisis, yaitu tingkat kesulitan, daya pembeda, dan pilihan jawaban yang menyesatkan. Ketiga, meningkatkan kevalidan dan keandalan pertanyaan. Dan yang keempat, mengoreksi pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah siswa yang gagal menjawab pertanyaan tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu rumus analisis butir soal akan disampaikan oleh Rika Naisada. Terima kasih atas kesempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus analisis soal ini dapat dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus analisis butir soal. Nah, rumus analisis butir soal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif.
Nah, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal yang dilaksanakan sebelum soal digunakan atau diujikan dalam sebuah tes. Aspek yang ditelaah dalam analisis butir secara kualitatif adalah dari segi materi, konstruksi, bahasa, atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan beberapa hal, yaitu ada kisi-kisi tes, kurikulum yang digunakan, buku sumber, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat dua teknik dalam menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu yang pertama ada teknik moderator, dan juga yang kedua ada teknik panel. Teknik moderator yaitu analisis butir soal yang dilakukan secara berdiskusi dan terdapat satu orang sebagai penengahnya. Dalam teknik ini akan ditelaah bersama-sama setiap soalnya dan komentar yang akan dicatat dan soal yang akan diperbaiki secara bersama-sama. Sedangkan teknik panel yaitu teknik telaah butir soal, yang mana setiap butir soal akan ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soal seperti materi, konstruksi, budaya, bahasa, kebenaran kunci, dan pedoman penskorannya. Selanjutnya, nah teknik analisis soal secara kualitatif menggunakan teknik panel dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan rumus Georgiori. Nah, di sini terdapat tabel di mana ada penelaah 1, yaitu relevansi lemah dan relevansi kuat, kemudian juga penelaah 2, relevansi lemah dan relevansi kuat, di mana ada sel A yang merupakan kesepakatan soal relevansi lemah kedua ahli. Sel B merupakan soal relevansi kuat menurut penelaah 1, namun penelaah 2 menilai relevansi lemah. Yang ketiga, sel C yaitu merupakan soal relevansi kuat menurut penelaah 2, namun penelaah 1 menilai relevansi lemah. Serta yang sel C itu ada sel D maksudnya itu merupakan kesepakatan soal relevansi kuat kedua ahli. Selanjutnya kemudian data kesepakatan tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus validitas isi. Rumusnya yaitu D per A plus B plus C plus D. Nah, kemudian hasil tersebut akan dikategorikan berdasarkan kriteria validasi isi tersebut. Nah, kriterianya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, nah, berikut ada format penelaah soal. Nah, di sini ada format penelaah soal bentuk pilihan ganda. Selanjutnya ada format penelaah butir soal bentuk uraiannya. Selanjutnya rumus yang kedua secara kuantitatif, yaitu analisis soal secara kuantitatif adalah menelaah butir soal berdasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan klasik dan modern. Nah, analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaah melalui informasi dari jawaban peserta didik guna meningkatkan butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Kemudian secara modern yaitu penelaah butir soal dengan menggunakan IRT atau Item Response Theory atau teori jawaban butir soal. Teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar dengan kemampuan peserta didiknya. Dan nama lain IRT ada LTT dan IC. Selanjutnya, nah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis butir soal secara klasik, yaitu dari tingkat kesukaran atau TK, daya pembeda, penyebaran jawaban atau distribusi, validitas, dan reliabilitas. Selanjutnya, yang pertama ada aspek tingkat kesukaran atau TK.
adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Nah, semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, berarti butir soal tersebut semakin mudah. Nah, berikut terdapat rumus menentukan tingkat kesukaran pada pilihan ganda, yaitu dengan membagi jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Sedangkan pada tingkat kesukaran pada soal uraian itu menentukan dulu meanya, mencari meanya terlebih dahulu, kemudian mean dibagi dengan skor maksimum yang diterapkan. Selanjutnya, ya, berikut ada kriteria tabel klasifikasi tingkat kesukaran soalnya. Ada sukar, sedang, dan mudah. Selanjutnya, nah kemudian yang kedua yaitu ada yang perlu diperhatikan yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan yang tidak atau kurang menguasai materi yang ditanyakan. Nah, indeks daya pembeda berkisar antara negatif 1,00 sampai dengan plus 1,00. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin kuat soal itu. Jika daya pembeda negatif atau kurang dari 0, berarti lebih banyak kelompok bawah atau siswa yang tidak memahami materi. Kemudian dibandingkan dengan kelompok atas atau siswa yang memahami materi yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, nah, untuk mengetahui daya pembeda soal, bentuk pilihan ganda dapat menggunakan rumus berikut, yaitu dengan jumlah jawaban benar dikurangi pada kelompok atas dikurangi dengan kelompok bawah, kemudian dibagi dengan setengah dari jumlah siswa yang mengerjakan tes. Sedangkan untuk mengetahui daya pembeda soal uraian, yaitu dapat mengurangi juga mean kelompok atas dengan kelompok bawah, kemudian dibagi dengan skor maksimum soalnya. Selanjutnya, nah, berikut tabel klasifikasi daya beda soal. Dan di sini ada 4 kategori, di mana diterima baik, kemudian diterima dan perlu diperbaiki, kemudian diperbaiki, dan tidak diperbaiki atau dibuang. Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan, yang ketiga ada penyebaran jawaban atau distribusi. Nah, penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar dalam penelaah soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berfungsi tidaknya jawaban yang tersedia. Nah, suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila soal pengecoh tersebut yang pertama itu paling tidak dipilih oleh 5% siswa. Kemudian lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham mengenai materi yang diujikan. Selanjutnya ada validitas. Validitas merupakan instrumen yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Validitas kriteriumnya ditinjau berdasarkan hubungannya dengan kategori tertentu. Tinggi rendahnya koefisien validitas tes atau angka ditentukan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasinya. Selanjutnya, dan menurut Effendi dalam Magdalena atau pada tahun 2021, analisis validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi poin biserial dengan rumus sebagai berikut, bisa dilihat. Kemudian juga dapat menggunakan rumus lain dengan menggunakan dengan menggunakan kelasi produk momen. Selanjutnya, nah, kemudian didapatkan nilai RXS atau RPBI-nya akan dibandingkan dengan koefisien R tabelnya. Nah, nilai R produk momen pada taraf sekitar 5%, apabila nilai RXI atau RPBI hasil koefisien korelasi lebih besar dari nilai R tabel, maka hasil yang diperoleh adalah signifikan. Artinya, butir soal tes dinyatakan valid. Nilai apabila nilai koefisien korelasi dari setiap butir atau item soal sebelum dikoreksi, kemudian dicari corrected item total correlation constraints-nya dengan rumus sebagai berikut. Ya, bisa dilihat rumusnya.
Nah, oke, selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliable jika pengukurannya konsisten, cermat, dan akurat. Nah, di sini menurut Effendi dalam Dalina terdapat 7 rumus realitas yang dapat digunakan, yaitu ada rumus Feynman-Brown, rumus KR20, rumus KR21, rumus Rulon, rumus Flanagan, rumus analisis varian Honey. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada rumus alpha Cronbach. Nah, ini bisa dilihat keterangan dari rumusnya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan untuk materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis butir soal, yaitu meliputi uji reliabilitas, validitas, lalu ada daya beda, dan tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda dan uraian. Yang pertama yaitu ada uji reliabilitas, yang mana di sini uji reliabilitas kami menggunakan cara manual dengan memasukkan angka-angka yang ada pada rumus Kuder-Richardson 20, karena soal yang kami uji merupakan soal dikotomi, yaitu soal yang mempunyai penskoran 1 untuk benar dan salah untuk 0. Lalu rumusnya yaitu KR min 20 sama dengan K, yang mana K merupakan jumlah butir soal di per K min 1 dikali 1 dikurangi sigma P dikali 1 min min P di per S variansi kuadrat, yang mana P merupakan proporsi subjek yang menjawab betul pada butir soal, dan S yaitu variansi skor total. Nah, cara menghitung P1-nya yaitu dengan banyaknya subjek yang skornya 1 dibagi N. Nah, lalu untuk memudahkan langkah dalam menghitung uji reliabilitas ini menggunakan bantuan Excel, yang mana tinggal memasukkan formula-formula yang ada, yaitu misalnya di sini formula yang ada dapat ditulis dengan D2 per D2 minus 1 dikali 1 min sum B H52 atau kolom D52 di B titik 2 DE52 di per BE48 kuadrat, yang mana BE48 kuadrat merupakan simpangan baku, sedangkan yang dibutuhkan dalam uji reliabilitas adalah variansi, maka simpangan baku di sini akan dikuadratkan. Lalu uji reliabilitas pada soal yang kami telaah menghasilkan koefisien 0,452, yang mana bermakna soal yang dipakai memiliki keajekan yang rendah dikarenakan koefisien reliabilitas yang memiliki keajekan yang tinggi yaitu ketika berada di koefisien 1. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada uji validitas. Nah, uji validitas dapat dilakukan dengan menelaah butir soal menggunakan teknik panel, sehingga dapat dilakukan uji validitas soal dengan rumus Gregory. Sementara itu, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan telaah butir soal dengan teknik panel yang memungkinkan telaah butir soal berdasarkan kaidah penyelesaian butir soal yang dilihat dari aspek materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskoran yang dilakukan oleh beberapa penelaah ahli. Nah, pada tahap ini, menurut Martuza dan kawan-kawan tahun 1977, menyebutkan bahwa hasil analisis teknik panel akan dispesifikasikan menggunakan domain skala 4 poin, yang terdiri dari poin A, tidak relevan, B, agak relevan, C, cukup relevan, dan D, sangat relevan. Selanjutnya, di sini ada format penelaahan butir soal. Nah, pada layar ditampilkan
format penelaahan butir soal yang meliputi 3 aspek, yaitu ada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Di situ nomor soal menunjukkan nomor soal yang ditelaah oleh penelaah. Nah, di sini gambar pertama adalah penelaah 1. Dan di situ untuk nomor soal yang berwarna hijau memiliki relevansi yang kuat atau kesesuaian yang tinggi berdasarkan aspek-aspek yang telah ditelaah. Sementara untuk nomor soal dengan warna kuning memiliki aspek-aspek penilaian yang cenderung rendah berdasarkan aspek yang ditelaah. Nah, sementara untuk yang berwarna merah menunjukkan adanya kekurangan kesesuaian antara aspek yang ditelaah pada nomor soal. Nah, selanjutnya, nah, gambar berikutnya merupakan format penelaahan butir soal oleh penelaah 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada format berwarna hijau itu pada penelaah 1 dan penelaah 2 sama-sama menyepakati atau secara tidak langsung menemukan tingkat kerelevanan yang sama. Begitupun pada soal-soal yang berwarna kuning dan merah dengan tingkat ketidakrelevanan yang mendekati, sehingga dapat ditentukan soal-soal yang berwarna kuning memiliki tingkat ketidakrelevanan yang sama dengan yang ditelaah oleh baik peneliti 1 maupun peneliti 2. Selanjutnya, nah, setelah format penelaahan tadi disusun oleh penelaah 1 dan penelaah 2, penelaah 1 dan penelaah 2 selanjutnya menuliskan data kesepakatan interater dalam tabel yang akan dimasukkan dalam rumus indeks validitas isi. Nah, di sini ada tabel kesepakatan model interater yang mana penelaah 1 dan penelaah 2 menghitung relevansi dari tiap-tiap soal dan menempatkannya pada pos-pos yang telah ditentukan. Di sini, jika soal memiliki relevansi lemah baik pada penelaah 1 maupun penelaah 2, maka dihitung dan dimasukkan ke dalam pos A. Selanjutnya hingga di pos D, soal memiliki relevansi yang kuat baik oleh penelaah 1 dan penelaah 2. Sementara itu, pada sisi atas gambar di layar dapat dilihat ada kriteria validitas isi yang merupakan pedoman kategori validitas yang terdiri dari skala 0,00 hingga 1, yang mana semakin mendekati 1 maka validitasnya semakin tinggi. Di situ ada 5 kategori, 0,00 hingga 0,19 masuk dalam kategori sangat rendah, 0,20 hingga 0,39 masuk dalam kategori rendah, 0,40 hingga 0,59 masuk dalam kategori sedang, 0,60 hingga 0,79 masuk dalam kategori tinggi, sementara 0,80 hingga validitas 1 masuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, nah, data kesepakatan interater dalam tabel tadi kemudian akan dimasukkan dalam rumus indeks validitas, yang mana rumus indeks validitas itu adalah D per A plus B plus C plus D. Nah, di situ D merupakan jumlah relevansi kuat baik dari penelaah 1 maupun penelaah 2. Dan di sini ditemukan bahwa soal dengan relevansi kuat oleh penelaah 1 dan penelaah 2 berjumlah sebanyak 11 soal. Selanjutnya, A, B, C, dan D mengikuti sesuai pada data di tabel interater yang telah diisi. Ditemukan 11/20 sama dengan 0,55, sehingga hasil uji validitas isi pada soal tersebut berada di kategori sedang, karena berada di rentang nilai 0,40 hingga 0,59, yaitu pada nilai 0,55. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adiba. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai daya beda. Analisis daya beda artinya mengkaji soal-soal teks dari segi kesanggupan teks tersebut dalam membedakan siswa yang termasuk ke dalam kategori rendah dan kategori tinggi. Untuk klasifikasinya ada 4, yaitu diterima baik, soal diterima tetapi perlu diperbaiki, kemudian soal diperbaiki, dan soal tidak dipakai atau dibuang. Selanjutnya adalah tingkat kesukaran, di mana analisis tingkat kesukaran artinya mengkaji soal-soal teks dari segi kesulitannya, sehingga dapat diperoleh soal-soal yang layak untuk diberikan ke peserta didik, untuk mengetahui mana soal yang mudah, mana soal yang sedang, dan mana soal yang sulit.
Klasifikasinya ada 3, yaitu tergolong sukar, sedang, dan juga mudah. Kemudian di sini ada contoh mengenai jawaban PTS semester 2 dari tematik tema 6 cita-citaku siswa kelas 4 SD Negeri Patilor 02 tahun 2021-2022 diperoleh hasil belajarnya dari 10 siswa sebagai berikut. Kemudian dianalisis untuk daya beda soal pilihan ganda dan juga tingkat kesukarannya. Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut. Diketahui bahwa kategori soal diterima baik adalah 8 atau 30%, kemudian kategori soal diterima adalah soal diperbaiki, adalah 2 soal atau 10%, dan juga soal yang tidak dipakai atau dibuang adalah 10 soal atau 50%. Nah, butir soal yang berkategori diterima baik terdapat pada nomor 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, kemudian diperbaiki terdapat pada nomor 3 dan 5, sedangkan butir soal yang tidak dipakai atau dibuang adalah nomor 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 19, dan 20. Kemudian untuk tingkat kesukarannya, dari 20 butir pilihan ganda, terdapat 11 butir soal atau 55% dalam kategori mudah, lalu 5 butir soal atau 25% dalam kategori sedang, dan terdapat 4 butir soal atau 20% dalam kategori sulit. Butir soal yang berkategori mudah terdapat pada nomor 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Kemudian pada kategori sedang ada pada nomor 6, 7, 13, 17, dan 19. Sedangkan untuk butir soal dalam kategori sulit terdapat pada nomor 3, 5, 11, dan juga 20. Selanjutnya untuk daya beda dan tingkat kesukaran pada soal uraian. Berikut adalah perhitungannya, didapatkan dari jumlah siswa yang menjawab butir soal benar dan juga diper jumlah siswa yang mengikuti tes. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk daya beda kategori soal diperbaiki ada 2 soal, kemudian soal tidak dipakai atau dibuang ada 3 soal, dan soal yang diperbaiki ada, dan soal yang tidak dipakai atau dibuang ada 3 soal. Kemudian untuk tingkat kesukaran ada 5 butir soal dari soal uraian tersebut, ada 2 soal yang berkategori sedang, 3 soal berkategori sulit. Kemudian untuk simpulannya, analisis butir soal adalah suatu langkah yang dilakukan untuk menyelidiki, meneliti, dan mempelajari pertanyaan-pertanyaan ujian dengan tujuan memastikan bahwa perangkat pertanyaannya memiliki kualitas yang memadai. Beberapa manfaat dari analisis butir soal yaitu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfungsi atau memiliki cacat, memperbaiki pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 3 aspek analisis, yaitu tingkat kesulitan, daya pembeda, dan pilihan jawaban yang menyesatkan. Untuk yang ketiga, meningkatkan kevalidan dan keandalan pertanyaan. Kemudian yang keempat, mengoreksi pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan yang ditujukan oleh tingginya jumlah siswa yang gagal menjawab pertanyaan tertentu. Analisis butir soal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, analisis butir soal menelaah mengenai aspek dari segi materi, konstruksi, bahasa, dan budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan sebelum soal diujikan kepada peserta didik. Analisis butir soal secara kuantitatif menelaah berbagai aspek, yaitu tingkat kesukaran, daya beda penyebaran jawaban, validitas skor tes, dan reliabilitas yang merupakan penelaahan analisis butir soal secara klasik dan jika secara modern menggunakan item response theory atau IRT. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Mohon maaf apabila kami memiliki kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.